Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Aris dalam mata kuliah Manajemen SDM Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini Bu Aris akan menjelaskan terkait dengan Manajemen SDM Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. Sebagai latar belakang yang mendasari terjadinya manajemen SDM dalam bencana adalah yang pertama karena adanya mengingat beragamnya bencana yang terjadi dan semakin kompleksnya permasalahan ditambah ketersediaan SDM kesehatan yang tidak merata, maka perlu disusun manajemen SDM kesehatan dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. Selanjutnya yaitu bahwa SDM kesehatan sebagai unsur penting dalam penanggulangan bencana sering diabaikan. Hal ini dikarenakan adanya mobilisasi tenaga yang terlambat, kemudian tenaga tidak siap, dan adanya pemanfaatan yang tidak efisien, pelaksanaan pelatihan tidak kontinu, dan juga koordinasi yang tidak ada. Inilah yang menjadikan latar belakang untuk manajemen SDM di dalam bencana. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 069-Menkes-SK-Romawi 2-2006 tertanggal 1 Februari 2006, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, bab 3 jenis dan sistem penanggulangan bencana, bab 4 tentang permasalahan kesehatan berkaitan dengan bencana dan penanggulangannya, bab 5 adalah manajemen SDM kesehatan, bab 6 adalah koordinasi pelaksanaan, dan bab 7 adalah penutup. Sebagai tujuannya adalah ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu meningkatkan pengelolaan SDM kesehatan dalam penanganan bencana, sedangkan tujuan khususnya adalah tersusunnya pedoman perencanaan SDM kesehatan, tersedianya SDM kesehatan yang mempunyai kemampuan dalam penanganan bencana, dan meningkatnya kualitas SDM kesehatan. Adapun mengenai kebijakan dan strategi yang dilakukan yaitu diantaranya adalah dalam upaya peningkatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1362-Menkes-SK-Romawi 12-2001 tentang kebijakan dan strategi nasional penanggulangan masalah kesehatan akibat kedaruratan dan bencana. Untuk kebijakan dan strateginya dalam manajemen SDM kesehatan juga telah dikeluarkan kebijakan dan strategi lain berupa 1. SK Menkes nomor 850-Menkes-SK-5-2000 tentang kebijakan pengembangan tenaga kesehatan 2000-2010. Yang kedua adalah SK Menkes nomor 81-Menkes-SK-Romawi 1-2004 yaitu tentang pedoman perencanaan tenaga kesehatan di provinsi atau kabupaten atau kota atau rumah sakit. Sebagai sasarannya yaitu adanya pemerintahan pusat dan daerah, kemudian institusi pelayanan kesehatan, LSM nasional dan internasional, organisasi profesi, sektor-sektor terkait seperti Satkorlak, kemudian TNI, Polri, partai politik, dan lembaga adat. Permasalahan yang dihadapi SDM kesehatan di dalam penanggulangan bencana adalah karena adanya terbatasnya informasi peta kekuatan tenaga kesehatan, di mana antara satu daerah dengan daerah yang lain kekuatan tenaga kesehatan adalah berbeda-beda. Yang kedua, terbatasnya kebijakan penempatan tenaga di daerah rawan bencana. Indonesia akan terkenal sebagai supermarket bencana, jadi bencana apa saja ada di Indonesia, sementara untuk kebijakan penempatan tenaga di daerah rawan bencana itu sangat terbatas. Permasalahan yang ketiga yaitu belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan khususnya di daerah yang rawan bencana. Misalkan aja adalah di daerah luar Jawa yang jangkauannya adalah untuk transportasinya saja mengalami kesulitan. Nah, ini tentunya menjadi suatu sasaran untuk negara kita agar permasalahan mengenai SDM kesehatan di daerah rawan bencana untuk bisa dipenuhi secara merata.
Permasalahan yang keempat adalah karena adanya terbatasnya kemampuan SDM kesehatan dalam manajemen penanggulangan bencana, di mana kemampuan SDM kesehatan dalam manajemen penanggulangan bencana itu belum semuanya itu mendapatkan suatu pelatihan terkait dengan bagaimana untuk penanggulangan di dalam bencana, sehingga terkadang apabila dibutuhkan terjadi suatu bencana di daerah tertentu itu masih sangat terbatas untuk kemampuan SDM kesehatannya. Permasalahan SDM kesehatan yang lain yaitu karena adanya belum semua daerah mempunyai tim reaksi cepat penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. Terus yang selanjutnya yaitu belum semua daerah menyelenggarakan pelatihan ataupun gladi. Inilah permasalahan SDM di negara kita yang menjadi masalah di dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan atau sebagai upaya penanggulangannya pada tahap pertama adalah prabencana, yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang harus dilakukan diantaranya adalah penyusunan peta rawan bencana. Jadi kita kelompokkan mana-mana saja yang termasuk daerah peta rawan bencana. Misalkan rawan bencana gunung meletus, kemudian kebakaran hutan, ada tanah longsor, kemudian ada kebanjiran, dan lain sebagainya. Itu harus dipetakan supaya nantinya daerah-daerah rawan bencana segera dapat mendapatkan penanganan untuk bisa tertangani dalam hal pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Selanjutnya adanya penyusunan standar ketenagaan, kemudian sarana dan pembiayaan. Dalam hal ini standar ketenagaan harapannya adalah tenaga kesehatan itu tentunya sudah mendapatkan suatu pelatihan-pelatihan di dalam penanggulangan bencana dan dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana serta pembiayaan yang mencukupi untuk penanganan di dalam daerah rawan bencana. Kemudian penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan situasi wilayah setempat. Misalkan aja adalah kerawanan terhadap bencana banjir, tentunya orang yang mempunyai kemampuan sigap terhadap kemampuan untuk penanggulangan terhadap banjir. Begitu juga untuk misalkan aja adalah tanah longsor, kemudian ada gunung meletus, kebakaran, atau mungkin angin puting beliung dan selain sebagainya yang menjadi daerah-daerah rawan bencana. Kemudian adanya pemberdayaan tenaga kesehatan di sarana kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit terutama di daerah rawan bencana, dan pembentukan tim reaksi cepat. Dalam hal ini adalah adanya brigadir siaga bencana. Nah, dengan adanya keberadaan daripada brigadir siaga bencana atau BSB, harapannya nantinya akan bisa melakukan suatu tindakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang terakhir adalah perlunya adanya pelatihan-pelatihan dan gladi. Nah, ini tentunya harus selalu diingatkan dan dilakukan secara kontinu sehingga di daerah-daerah rawan bencana itu dapat melakukan suatu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan apabila terjadi suatu bencana. Hal inilah yang harus dilakukan pada daerah-daerah rawan bencana sebelum atau pra-bencana. Kemudian pada saat terjadi bencana. Nah, pada saat terjadi bencana atau yang disebut dengan situasi tanggap darurat, di sini itu upaya penanggulangan yang harus dilakukan diantaranya adalah adanya mobilisasi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini tentunya akan dihitung mengenai jumlah kebutuhan SDM kesehatan yang dibutuhkan terkait dengan jumlah daripada korban bencana yang ada di wilayah tersebut. Terus pengorganisasian SDM kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Tentunya untuk pengorganisasian SDM kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ini harus diorganisasi dengan baik, mulai dari pusat, kemudian provinsi, daerah, desa, bahkan sampai ke dengan RT ataupun RW. Kemudian dilakukan suatu koordinasi pengiriman tenaga sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai nantinya jumlah tenaga kesehatan itu melebihi daripada
korban bencana yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini nantinya ada perhitungannya untuk berapa sih jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah dokter anestesi dan lain sebagainya yang dibutuhkan pada daerah rawan bencana atau daerah bencana supaya nantinya bisa melakukan tanggap darurat. Kemudian pada situasi pasca bencana, upaya yang harus dilakukan dalam hal penanggulangannya di sini adalah pada masa-masa pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, upaya pemulihan SDM kesehatan ini dilakukan melalui pendampingan pelayanan kesehatan. Kemudian rekrutmen SDM kesehatan untuk peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana pada masa yang akan datang. Tentunya di sini adalah merupakan tugas daripada pemerintah untuk melakukan suatu rekrutmen tenaga kesehatan agar nantinya di daerah-daerah rawan bencana itu tersedia tenaga SDM yang memadai untuk di masa yang akan datang. Bagaimana manajemen SDM kesehatan? Nah, manajemen kesehatan yang ada ini meliputi yang pertama adalah perencanaan ketenagaan baik pada tahap prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang kedua adalah perlunya koordinasi atau mobilisasi tenaga pada saat bencana dalam atau luar negeri. Ketiga adalah adanya inventarisasi kebutuhan SDM kesehatan. Yang keempat adalah perlunya pengembangan dan pelatihan tenaga penanggulangan bencana. Inilah manajemen SDM kesehatan yang harus disiapkan di dalam manajemen bencana. Kita bahas satu persatu terkait dengan perencanaan SDM. Untuk perencanaan SDM ini meliputi ada kebutuhan tenaga untuk tim gerak cepat, kemudian kebutuhan tenaga untuk tim bantuan kesehatan, sepertinya nantinya harus menentukan adanya jumlah, jenis, dan kualifikasi supaya nantinya terjadi kesiapan secara regional. Yang selanjutnya adalah memperkuat SDM pada saat persiapan dan mitigasi, perencanaan mobilisasi tenaga kesehatan, dan perencanaan pembiayaan. Inilah perencanaan SDM yang perlu disiapkan di dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya pada tahap inventarisasi kebutuhan. Pada tahap inventarisasi kebutuhan yang harus dilakukan adalah merupakan upaya menentukan kebutuhan tenaga pasca bencana, kemudian berbentuk suatu rencana yang bertahap sesuai keadaan, menjamin terpenuhnya kebutuhan SDM, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan. Jadi dalam hal inventarisasi kebutuhan di sini tenaga kesehatan tentunya akan direncanakan secara baik dan secara efektif efisien supaya memenuhi kebutuhan di dalam SDM yang bisa dimanfaatkan di dalam pemenuhan untuk penanggulangan terhadap bencana. Bagaimanakah tim gerak cepat? Nah, tim gerak cepat ini adalah tim yang diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Nah, di sini tentunya dibutuhkan orang-orang yang standby untuk bisa menjadikan dirinya itu adalah ditugaskan sewaktu-waktu untuk bisa melakukan tindakan sebagai tim gerak cepat. Di dalam tim gerak cepat di sini petugas harus melakukan suatu komunikasi dengan baik dan bisa melakukan surveillance terhadap epidemiologi atau mungkin sanitarian yang ada, berapakah jumlah kebutuhan yang dibutuhkan terkait dengan adanya wilayah bencana. Adapun untuk tim gerak cepat ini meliputi pelayanan medis, diantaranya adalah ada dokter umum, kemudian ada dokter bedah spesialis, kemudian ada dokter spesialis anestesi, ada perawat mahir baik bedah ataupun gawat darurat. Inilah untuk berapa tenaga kesehatan yang harus disiapkan di dalam tim gerak cepat secara minimal itu harus segera bisa dikirimkan dalam waktu 0 sampai dengan 24 jam. Untuk tim RHA di sini adalah tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan tim gerak cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam.
Ini biasanya adalah tim tambahan, yaitu meliputi dokter umum, kemudian epidemiolog, dan juga sanitarian. Selanjutnya adalah tim bantuan kesehatan. Dalam tim bantuan kesehatan, tim yang diberangkatkan itu berdasarkan pada kebutuhan setelah tim gerak cepat dan tim RHA kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan. Di antaranya itu adalah ada dokter spesialis, kemudian dokter umum, ada apoteker, kemudian ada asisten apoteker, perawat mahir, bidan atau D3 kebidanan, sanitarian, dalam hal ini adalah SKM atau D3 Kesling, kemudian ahli gizi yaitu dari D3 atau D4 gizi, atau mungkin juga dari lulusan SKM. Tenaga surveillance, nah dalam hal ini adalah lulusan dari D3 atau D4 kesehatan atau mungkin SKM juga bisa dijadikan sebagai tenaga surveillance. Kemudian entomolog yang biasanya adalah lulusan D3 atau D4 kesehatan atau mungkin bisa diambil dari SKM atau sarjana biologi. Ini adalah merupakan tim di dalam bantuan kesehatan. Contoh kasus, misalkan aja adalah terjadi bencana ledakan bom atau kecelakaan industri. Di sini jenis tenaga yang dibutuhkan itu ada dokter spesialis, D3 perawat mahir, radiografer, kemudian ada sarjana kimia ataupun teknik kimia. Nah, untuk kompetensinya itu untuk yang dokter spesialis adalah bedah umum atau ortopedi, penyakit dalam, anestesi, kemudian ada forensik, kesehatan jiwa, bedah plastik, atau mungkin dental forensik. Sedangkan untuk D3 keperawatan mahir, di sini dibutuhkan adanya anestesi ataupun keperawatan gawat darurat, di mana di sini nantinya adalah orang-orang yang siap untuk melakukan tindakan keperawatan baik dasar ataupun lanjutan serta perawatan mahir baik jiwa atau mungkin di kamar operasi atau mungkin ICU. Untuk radiografer adalah kepentingannya di sini kompetensinya adalah terkait dengan rongsen. Sedangkan untuk sarjana kimia itu adalah ahli kimia atau toksikologi. Nah, jumlahnya berapa? Ini sesuai dengan kebutuhan ataupun rekomendasi daripada tim RHA. Jadi ini tergantung dari nantinya jumlah perhitungan dari korban yang ada, maka berapa jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Misalkan aja adalah jumlah kebutuhan SDM kesehatan di lapangan untuk jumlah penduduk atau pengungsi sekitar 10.000 sampai 20.000 orang. Di sini dibutuhkan kurang lebih adalah dokter umum ada 4 orang, perawat 10 sampai 20 orang, bidan 8 sampai dengan 16 orang, apoteker 2 orang, asisten apoteker 4 orang, pranata laboratorium 2 orang, epidemiologi adalah 2 orang, entomolog adalah 2 orang dan sanitarian 4-8 orang. Inilah kebutuhan minimal yang harus dipenuhi apabila di daerah suatu bencana itu terjadi pengungsian sebanyak 10.000 sampai dengan 20.000 orang. Untuk formulasi menghitung jumlah kebutuhan SDM kesehatan fasilitas rujukan ataupun rumah sakit, itu dilihat dari kebutuhan dokter umum itu sama dengan jumlah pasien dibagi 40 dikurangi jumlah dokter umum yang ada di tempat. Sedangkan untuk kebutuhan dokter bedah adalah jumlah pasien dokter bedah dibagi 5 dikurangi jumlah dokter bedah di wilayah tempat bencana. Untuk kebutuhan dokter anestesi adalah jumlah pasien bedah dibagi 15 dikurangi jumlah dokter anestesi di tempat atau kejadian bencana. Itulah untuk formulasi menghitung jumlah kebutuhan SDM kesehatan di fasilitas rujukan ataupun rumah sakit. Untuk kebutuhan perawat di IGD adalah yaitu rasio kebutuhan tenaga perawat mahir di IGD pada saat bencana adalah 1:1. Artinya di sini adalah 1 perawat menangani 1 pasien. Sedangkan untuk kebutuhan perawat itu adalah sama dengan sumber tenaga keperawatan di rumah sakit. Itu berdasarkan dari Depkes tahun 2025. Yang
terakhir adalah mengenai kebutuhan perawat di ruang rawat inap. Nah, ini jumlahnya adalah sama dengan jumlah jam perawatan total untuk semua jenis pasien dibagi jumlah jam efektif per hari per shift dalam 7 jam. Jadi inilah untuk formulasi di dalam kebutuhan perawat baik di IGD, kemudian perawat di ruangan rawat inap atau perawat yang umum ada di ruang pelayanan. Untuk pendayagunaan tenaga, ini diperlukan adanya suatu distribusi penempatan SDM kesehatan guna mengantisipasi kelangkaan SDM kesehatan atau rekrutmen dan realokasi supaya nanti penempatannya akan tepat dan pemanfaatan maksimal tenaga serta efisiensi tenaga. Jadi dalam pendayagunaan tenaga ini nantinya distribusi SDM tenaga kesehatan tentunya akan dilakukan dengan seefektif dan efisien mungkin agar pemanfaatannya itu dapat bisa maksimal untuk daerah-daerah yang terjadi bencana. Dalam hal distribusi di sini untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pada pelayanan kesehatan akibat bencana, ini perlu adanya penanggung jawab untuk tingkat provinsi dan kabupaten ataupun kota. Ini biasanya untuk distribusi ini yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan. Jadi Kepala Dinas Kesehatan daerah atau kabupaten ini akan bertanggung jawab untuk mendistribusikan terkait dengan tenaga kesehatan yang perlu didistribusikan di daerah-daerah bencana. Mobilisasi pada saat bencana yang harus dilakukan adalah sesuai dengan kebutuhan, yaitu memperhatikan alat transportasi, bantuan hidup, dan juga peralatan. Mampu bergerak cepat, menghantar SDM ke lokasi dan menyediakan logistik untuk SDM, melakukan koordinasi bantuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kemudian menyusun sistem pergantian atau turn off duty. Nah, di sini diharapkan dengan adanya hal-hal yang dilakukan dalam hal mobilisasi pada saat bencana inilah terkait dengan kebutuhan daripada tenaga kesehatan, transportasi, dan juga bantuan peralatan yang lainnya akan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah perlunya pengembangan dan pelatihan. Pelatihan ini adalah diperlukan adanya standar kebutuhan khusus supaya nantinya masing-masing daerah yang terjadi rawan bencana itu mendapatkan bantuan dari SDM yang tepat. Untuk pertemuan ilmiah ini juga perlu dilakukan kaitannya dengan untuk menganalisis kebutuhan yang perlu disediakan terkait dengan adanya kebutuhan SDM yang perlu disiapkan di dalam daerah rawan bencana. Kegiatan supervisi dan juga bimbingan teknis ini juga perlu dilakukan suatu pelatihan termasuk pertukaran pengalaman atau penyegaran dan simulasi penanggulangan bencana. Ini harus selalu dilakukan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pelatihan-pelatihan, kemudian melalui workshop atau melalui seminar-seminar yang dilakukan dan disimulasikan agar tenaga kesehatan dapat terlatih dan terampil apabila dibutuhkan di dalam penanggulangan bencana. Koordinasi pelaksanaan. Koordinasi pelaksanaan itu meliputi ada organisasi. Misalkan aja adalah di tingkat pusat. Di sini diperlukan adanya penanggung jawab pelayanan kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan dibantu pejabat eselon 1 dan Kepala Badan POM. Kemudian juga ada pelaksana tugas, misalkan aja adalah Sekretaris Jenderal melalui PPMK. Sedangkan untuk koordinasi pelaksanaan di tingkat provinsi, penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di bawah Satkorlak yang diketuai oleh Gubernur, kemudian pelaksana tugasnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. Untuk koordinasi di tingkat kabupaten ataupun kota, di sini penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di bawah Satlak PBB yang diketuai oleh Bupati ataupun Wali Kota.
sedangkan pelaksana tugasnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota. Untuk koordinasi di lokasi kejadian, penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota, sedangkan pelaksana tugasnya adalah Kepala Puskesmas. Itulah yang Bu Aris sampaikan terkait dengan manajemen SDM di dalam daerah bencana. Semoga apa yang Bu Aris sampaikan akan menjadikan suatu wacana untuk bisa mempersiapkan SDM di dalam daerah bencana agar bisa menanggulangi bencana dengan sebaik mungkin. Demikianlah dari Bu Aris, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang Bu Aris sampaikan akan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.